Oke, halo semuanya. Kembali lagi dibahas soal Olimpiade. Di mana untuk bahas soal Olimpiade kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk membahas soal OSK Matematika tingkat SMA tahun 2022. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ke soal nomor 3. Di mana untuk kasus soal nomor 3 di sini kita disuruh menentukan nilai dari B-nya. Oke, langsung saja kita akan coba membahasnya. Jadi yang perlu kita ingat dalam jika kita menyelesaikan soal-soal notasi sigma, kita harus ingat sifat-sifat dari notasi sigma itu tersendiri gitu ya. Silakan nanti dibuka sifat-sifatnya seperti apa. Nah, kita akan langsung coba untuk mengerjakannya, di mana di sini langkah pertama yang harus kita lakukan jika ada soal notasi sigma, di sini kita perhatikan bentuk penyebutnya. Untuk penyebutnya ini kan 3 pangkat plus 1, di mana 3 pangkat K plus 1 itu artinya dia sama juga dengan 3 pangkat K dikalikan dengan 3. Setelah itu, jika kedua ruasnya kita kalikan dia dengan 3, jadinya kan kita peroleh sigma baru, yaitu sigma dengan batas dari 1 sampai ta hingga dari fungsi 2K plus B dibagi dengan 3 pangkat K, dia sama dengan 10. Nah, kemudian tinggal kita uraikan saja, di mana ini kalau diuraikan artinya kan K-nya kita ganti dia dari 1. Artinya menjadi 2 kali 1 ditambah dengan B, kemudian dibagi dengan 3 pangkat 1. Setelah itu ditambah dengan berapa? Ditambah dengan K sama dengan 2 sampai seterusnya gitu ya. Atau bisa kita tuliskan dia dalam notasi sigma lagi, yaitu K sama dengan 2 sampai ta hingga dari fungsi 2K plus B dibagi dengan 3 pangkat K. Dan ini dia sama dengan 30. Oke, maaf, ini adalah 30 ya. Karena tadi kedua rosnya sudah kita kalikan dia dengan 3 di awal. Oke, setelah itu bagaimana? Setelah itu, kita itu harus bisa membawa nih bentuk 3 pangkat K ini menjadi 3 pangkat K plus 1 kembali. Artinya, fungsinya dari K-nya itu harus ditambah dengan 1. Kalau K-nya itu ditambah dengan 1, artinya batas di sini itu harus dikurangi dengan 1. Sifat mana yang kita gunakan? Jadi kita ingat salah satu sifat di dalam notasi sigma. Sifatnya bagaimana sih? Sifatnya bahwa jika ada sigma dengan batas ya, misal dari I sampai K sama dengan N, dari FFK gitu ya, maka ini ketika batasnya kita kurangi gitu ya, ini K-nya harusnya dibuang, tidak apa-apa. Jadi K sama dengan I min 1, berarti kan N-nya dia juga dikurangi dengan 1. Kemudian untuk fungsinya, dia itu ditambah dengan 1 gitu ya. Jadi ini K-nya di bawah. Kemudian kalau misalkan batasnya itu ditambah, berarti untuk fungsinya dia dikurangi. Sehingga bentuk ini dapat kita sederhanakan dia menjadi 2 ditambah dengan B, kemudian dibagi dengan 3. Nah, untuk notasi sigma ini kita ubah batasnya menjadi 1 kembali. Artinya menjadi K sama dengan 1 sampai ta hingga. Kemudian untuk K-nya berarti kita tambah dia dengan 1. Jadinya 2K plus 1 ditambah dengan B. Begitupun untuk yang bawah. Yang bawah berarti menjadi 3 pangkat K plus 1, dan ini dia sama dengan 30. Setelah ini bagaimana? Setelah ini kita uraikan. Jadi ini menjadi 2 ditambah dengan B dibagi dengan 3. Nah, untuk yang sigma ini, dia kan menjadi sigma dari K sama dengan 1 sampai ta hingga dari fungsi 2K plus 2 ditambah dengan B, kemudian dibagi dengan 3 pangkat K plus 1, dia sama dengan 30. Setelah itu, kita bentuklah fungsi awalnya, yaitu fungsi awalnya adalah 2K plus B. Berarti biar di sini 2K plus B, kita harus pisahkan duanya ini ya. Kalau kita ingat di pecahan misalkan ada misalkan ya gini. X tambah Y dibagi dengan Z. Ini kan dapat kita tuliskan juga dia menjadi X plus Z ditambah dengan Y plus Z. Nah, karena di sini ada notasi sigmanya, berarti kita juga menggunakan konsep dari notasi sigma.
nggak jauh berbeda ya. Ketika ada sigma penjumlahan dari dua buah fungsi, itu artinya kita bisa mencarinya satu persatu. Nah, berarti yang sigma ini dapat kita rubah dia menjadi, yang ini tetap 2 ditambah dengan B dibagi dengan 3, kemudian ditambah, nah ini menjadi sigma dari K sama dengan 1 sampai tak hingga, dari 2K plus B, kemudian dibagi gitu ya, dibagi dengan 3 pangkat K plus 1, ditambah ya, sigma dari 1 sampai tak hingga, dari fungsi 2 dibagi dengan 3 pangkat K plus 1, dan dia sama dengan 30 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan nilai dari ini nih, dia kan sama dengan apa yang diketahui di awal gitu ya, yaitu dia sama dengan 10. 2K plus B dibagi dengan 3K plus 1 dari sigmanya dia sama dengan 10. Maka dapat kita tuliskan, ini dia menjadi 2 plus B dibagi dengan 3 ditambah dengan 10, kemudian ditambah lagi. Nah, ini kalau diuraikan, yang ini ya, ini kalau diuraikan, dia sebetulnya akan membentuk suatu deret geometri tak hingga. Dimana kan kita mulai untuk K-nya itu dimulai dari 1. Artinya suku pertamanya, kita tuliskan sebelah sini untuk penguraiannya. Untuk suku pertamanya dia adalah 2/9. Kemudian suku berikutnya berarti dia adalah 2/27. Kemudian berikutnya adalah 2/81. Nah, kalau kita perhatikan, dia membentuk suatu deret geometri tak hingga, di mana kita tahu bahwa untuk menentukan S tak hingga pada deret geometri itu adalah suku pertama dibagi dengan 1 dikurangi dengan R. Di mana di sini A-nya dia adalah 2/9, ini A-nya. Sedangkan untuk rasionya dia sama dengan 1/3. Maka bentuk sigma dari 1 sampai tak hingga dari fungsi 2 dibagi dengan 3 pangkat K plus 1 ini, kita dapat tuliskan dia menjadi A per 1 min R, di mana A-nya dia adalah 2/9. Kemudian ini dibagi gitu ya dengan 1 min 1/3. Dan ini dia sama dengan 10. Tinggal kita sederhanakan aja. Berarti ini menjadi 2 ditambah dengan B ya per 3. Sorry, ini 30 ya seharusnya. Karena ruas sebelah kanannya 30. Kemudian ini jika kedua ruas dikurangi dengan 10 kan boleh ya. Kedua ruas dikurangi 10 boleh. Berarti ini menjadi ditambah dengan 2/9 dibagi ya. Dibagi dengan 2/3, dia sama dengan 20. Karena tadi kedua ruasnya kita kurangi dengan 10. Nah, sehingga kita sederhanakan bentuk ini. Ini menjadi 2 plus B per 3. Sedangkan untuk yang 2/9 dibagi dengan 2/3, ya, ini berarti sama dengan berapa nih? 2/9 artinya dia dikalikan dengan 3/2 yaitu 1/3. Dan ini dia sama dengan 20. Sehingga jika semua ruas kita kalikan dengan 3 diperoleh bahwa 2 plus B plus 1 dia sama dengan 60. Maka B-nya itu kita peroleh dia sama dengan 57. Maka untuk kasus kita pada pembahasan kali ini jawabannya adalah 57. Oke, semoga penjelasan video tentang soal OSK Matematika tahun 2022 ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar dan nantikan video-video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.